Mereka harus janji untuk lepasin kamu dulu. Ayo! Kalian harus janji. Mulai sekarang, kalian jangan kasusin Hasbi. Kalau kalian masih kejar-kejar dia, aku bakal... Lihat, Mbak. Soal Ardan juga. Aku sama saya gak berniat untuk bikin dia koma. Itu semua karena preman gak becus itu. Mereka yang kebablasan. Tapi kamu yang nyuruh dia kan? Kamu yang nyuruh preman itu kan? Kamu harus bertanggung jawab. Dan kamu harus dipenjara. Julien, coba lepasin Hasbi! Itu semua ide aku. Aku yang minta Hasbi buat nyewa preman-preman itu buat menghalangi Ardan dan Ibu. Jadi kalau kamu mau penjarain Hasbi, penjarain aku aja. Sya, udah jangan gitu Sya. Biar aku aja di penjara. Emang aku yang salah, aku yang bertanggung jawab sama semua ini. Jangan kamu ya, aku aja. Gak masuk akal. Terus buat apa waktu itu Kamisya sampai datang ke persidangan aku? Ya waktu itu aku lagi berantem hebat aja sama Hasbi. Dan aku nggak pikir panjang, jadi aku langsung ke persidangan itu dan... Ya udah pokoknya intinya itu semua salah aku lah. Jangan penjarain Hasbi, penjarain aku aja. Oke? Kamu apaan sih, Mesya? Ngapain sih kamu masih belain dia? Saya tahu ya. Kamu pasti memanfaatin dia kan? Hah? Justru gue tulus sama dia. Justru gue tulus mau jadi bagian dari keluarganya dia. Makanya gue udah ngelalak sini baik-baik. Kalau nggak, gue udah nikahin dia diam-diam. Kamu nggak akan bisa lari. Saya akan bawa kamu ke kantor polisi sekarang. Ayo. Enggak. Pernikahan ini nggak boleh gagal. Jul, udah dong. Lepasin gua. Sebenarnya apa sih rencana kamu? Kemarin kamu berusaha untuk aborsi kandungannya Kamisya, terus sekarang kamu mau nikahin Kamisya. Maksudnya apa? Jawab, Hasbi! Aku cuma manusia biasa lah, yang tak luput dari kesalahan. Aku tahu kesalahan dan aku sadar. Tapi seburuk-buruknya aku jadi manusia, aku mau berubah lah. Aku mau berubah jadi orang lebih baik. Ya, kamu memang bisa berubah. Tapi kamu nggak bisa ngerubah semua kejahatan yang udah kamu perbuat. Makanya sekarang kamu harus ikut ke kantor polisi sama saya. Ayo. Jul, udah dong. Gue mau nikahin Mesya. Gue mau tanggung jawab atas semuanya. Saya udah nggak percaya lagi omongan kamu. Ayo, buruan. Tunggu! Sya, Lepasin Hasbi. Kalau Hasbi sampai di penjara, aku bakal bunuh diri. ini dia yang gue tunggu-tunggu dari tadi. Bagus ya. Mbak, istighfar mbak. Lepasin Hasbi. Jul, lepasin gua, Jul. Hati gua sakit liat Mesya kayak gini, gua cinta sama dia. Sya, udah ya. Aku udah aman, Sya. Tujuannya udah ngelepas aku kok. Aku udah aman sekarang. Gak. Mereka harus janji untuk lepasin kamu dulu. Ayo. Kalian harus janji. Mulai sekarang, kalian jangan kasusin Hasbi. Kalau kalian masih kejar-kejar dia, aku bakal... Lihat, Kak. Stop. Ya, kita janji. Tolong.
Oke, Mesya, dengerin saya. Saya bakal tutup semua kasusnya Hasbi. Tapi tolong kamu buang pecahan gelas itu, ya. Saya janji. Oke. Iya, Mas Sasha. Kamu aman sekarang? Aku di sini kok. Aku mau kemana-mana. Saya kecewa sama kamu. Saya udah berusaha buat nolongin kamu. Menganggap kamu sebagai adik yang butuh diperhatikan. Bahkan sampai saya harus bertengkar sama mama saya demi kamu. Tapi kayaknya sekarang kamu udah gak butuh itu. Padahal saya berharap bisa menggantikan sosok ayah yang selama ini kamu gak dapet, Mesya. Dan mulai saat ini, saya nggak akan pernah ikut campur lagi masalah kamu. Semoga kalian berdua bahagia dalam pernikahan. Dan soal perhiasan saya yang kalian curi, Bakal aku ganti. Kamu tenang aja. Aku akan tanggung jawab sendiri. Jadi kamu gak usah minta Hasbi lagi. separah itu ya. Hasbi udah manipulasi kakak. Maaf, apakah kita bisa melanjutkan pernikahan ini? Gue sementara bisa aman karena ancaman Meisha ini. Berarti gue benar-benar harus nikahin Meisha biar bisa aman seterusnya. Bisa, Pak? Lah, kamu nggak apa-apa kan? Saya kan emang nggak apa-apa, Chef. Nggak, maksud saya tadi kena pecahan beli nggak kaki kamu gitu atau mungkin keadaan pikiran kamu soalnya kan ya kita udah sejauh ini lah. Kita sebentar lagi itu bisa penjarain Hasbi. Sebenarnya saya tuh capek banget ngurusin semua ini, Chef. Mulai dari perceraian sampai hari ini rasanya pikiran saya tuh kacau. Nggak pernah tenang. Semuanya tentang Hasbi. Yang Hasbi beginilah, dia begitulah. Rasanya ya kalau saya bisa punya pilihan untuk sudahin semua ini, saya akan pilih itu, Chef. Tapi saya tahu hal itu hanya akan mengecewakan Ardan. Karena Ardan kan celaka juga karena berniat mau ngebelain saya. Ya. Tapi lah, mulai sekarang stop untuk bertanggung jawab sama semua masalah orang lain. Ya. Kamu janji sama saya. Kamu harus lebih mikirin diri kamu sendiri dibanding orang lain. Ya. Maaf, Mas, Mbak, supaya keluarga dari mempelai wanita bisa ikut masuk. Oh,
Silakan. Sekarang, Pak. Sekarang, Mas. Pak, kamu mau ikut masuk ke dalam? Nggak, Chef, makasih. Saya tunggu di sini aja. Saya masih belum ikhlas gak bisa menikah sama Hasbi. Ya udah kalau gitu saya ke dalam sebentar ya, La. Nanti saya balik lagi, kamu tunggu di sini ya. Saya nikahkan dan kawinkan engkau, Hasbi Raditya, dengan anak kandung saya, Intan Priscilla binti Andi Suyudi, dengan mas kawin 10 gram emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Aku gagal menghentikan pernikahan ini. Pada akhirnya, Kak Mesya akan mengalami hal yang sama kayak aku, menjadi korban dari seorang Hasbi. Apa mempelai sudah siap? Ya, silakan. Berhenti! Ibu, kok ibu bisa datang ke sini? Apa lagi sih nih? Ibu! Kamu tipu anak saya lagi. Dengerin, saya nggak akan biarin anak saya